Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue Daniel Afriandi di channel The Visual Creative. Dan pada kesempatan kali ini kita mungkin akan membahas tutorial bagaimana cara membuat sebuah buah-buahan desain yang sudah gue buat di minggu lalu. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari beberapa desain yang udah gue posting ini, mulai dari lemon, jambu, dan apel. Dan mungkin kita akan membahas di bagian lemon dulu, yang dimana nanti akan dilanjutkan dengan jambu dan apel. Dan mungkin ada berikutnya di sini, dan teman-teman mungkin udah tahu ya, di sini ungu tuh pasti kita akan bahas apa. Mungkin itu nanti next di video-video selanjutnya. Untuk kali ini kita akan berfokus di bagian lemon, oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya, oke? Nah, langsung aja kita mulai, check it out. Oke, di sini ada desain lemon yang udah gue buat. Di sini contohnya di minggu lalu, dan nanti kita akan praktek bersama-sama bagaimana cara membuat lemon seperti ini. Nah, seperti biasa, kita siapkan dulu lembar kerja sebesar 200 ml x 200 ml, oke? Nah, bagaimana cara untuk mempersiapkan lembar kerja sebesar 200 ml x 200 ml? Nah, sebelum kita siapkan lembar kerja, kita timbulkan rules-nya dulu dan menggunakan satuan milimeter. Teman-teman tinggal tekan Ctrl+R untuk menimbulkan atau untuk memunculkan rules pada lembar Adobe ini ya. Nah, jika rulesnya sudah keluar, kita tinggal setting nanti 200 ml x 200 ml menggunakan ini ya. Atau teman-teman bisa tekan Shift+O. Nah, jika udah, teman-teman tinggal drag di sebelahnya seperti ini, diklik, kemudian teman-teman drag seperti ini. Dan teman-teman atur besarnya menjadi 200 ml x 200 ml. Seperti ini ya. Oke. Di sini sudah menjadi 200 ml x 200 ml. Nah, untuk di sebelah kiri kita sudah menyiapkan warna atau komposisi warna yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah objek lemon ini ya. Di sini gue gunain 3 warna, yang dimana di sini ada warna kuning agak pucat atau mungkin kuningnya agak redup ya, dan di sini ada kuning biasa yang gue ambil dari sini, dan yang terakhir di sini ada warna hijau untuk bagian posisi daunnya. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, untuk step pertama kita buat backgroundnya dulu, dan di sini backgroundnya gue pisahin layarnya sama objek, jadi biar nggak bergerak. Jadi di sini gue buat 3 layer, yang dimana background pertama untuk bagian background, yang kedua tulisan, dan yang ketiga objek. Nah, untuk di layer kedua di sini kita bikin background dulu ya. Kita bikin kotak menggunakan rectangle tools atau bisa tekan M. Lalu kita membuat kotak seperti ini. Oke, teman-teman tinggal drag, lalu touch up warnanya menggunakan eyedrop tools atau bisa tekan I. Kemudian touch up warnanya yang ini. Nah, jadi ya teman-teman. Kemudian jika udah, kita pasin dulu untuk bagian backgroundnya seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung gembok aja biar nggak bergerak ya, dan kita akan fokus dalam membuat sebuah objek. Jadi fungsinya di lock ini banyak banget ya, jadi kita tidak mengganggu objek satunya lagi. Jadi kita akan fokus membuat sebuah objek tanpa mengganggu objek lainnya. Nah, kita akan beralih ke layar 1, yang dimana layar 1 ini khusus untuk membuat sebuah objek. Nah, untuk step pertama kita menggunakan oval tools atau lingkaran seperti ini ya. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih ellipse tool atau bisa tekan L, dan kita akan buat lingkaran seperti ini. Teman-teman tinggal drag sambil tahan ya. Posisinya seperti ini, kemudian bisa tekan ini dulu. Jadi di sini warna bawaan ya, ada warna hitam dan outline-nya warna hitam, dan di sini dasarnya warna putih. Nah, di sini ketebalannya kita bikin sesuai keinginan aja, dan di sini kita bikin di 4 pt atau ketebalannya di 4 pt ya. Dan untuk warnanya kita touch up menjadi warna kuning seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman mau filenya bisa langsung download di deskripsi aja ya, nanti gue lampirin juga. Untuk bagian putihnya kita ganti menjadi warna kuning. Bagaimana cara merubahnya? Sama, kita menggunakan eyedrop tools, tapi di sini kita sambil tekan shift. Oke. Nah, sambil tekan shift kenapa? Agar outline-nya tidak hilang. Karena ketika tidak menekan eyedrop tools, teman-teman dia akan merubah secara keseluruhan seperti ini. Nah,
outline-nya hilang, dan di sini dia akan merubah menjadi warna kuning saja. Makanya fungsinya menekan shift itu dia akan berfokus di fill-nya saja. Nah, kita back lagi, contohnya seperti ini. Kita klik dulu, kita select objeknya, kemudian kita klik airdrop tools atau bisa tekan I, kemudian sambil tekan shift lalu klik. Nah, dia secara otomatis outline-nya tidak akan hilang dan berubah menjadi warna kuning. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham, dan jika sudah paham kita akan lanjut, dan misalnya ada yang belum paham bisa langsung tanya di kolom komentar atau diulang-ulang aja ya. Nah, jika udah sampai di step ini, kita centering dulu teman-teman. Kita centering di sini ya. Nah, jika udah seperti ini, kita akan membuat bagian atas dan bawah lekukan seperti ini ya. Jadi kita akan buat lekukan seperti itu menggunakan pen tools. Nah, pen tools di sini atau bisa tekan P, kemudian kita buat seperti ini. Oke ya, kita buat seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman, sambil tekan shift. Oke, nah, seperti ini. Mungkin nggak bagus-bagus banget ya, ini hanya contoh, jadi teman-teman bisa perbaiki atau bikin lebih bagus dari gue. Jadi ini mungkin lebih ke prakteknya ya. Di sini kita hilangkan dulu. Kita buat seperti ini dulu ya. Terus kita atur dulu atasnya. Kita klik seperti ini. Lalu kita bisa atur ketebalannya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya, atau bisa kita lebarin sedikit seperti ini. Nah, jika udah, kita copy paste bagian atas ini ke bawah. Bagaimana cara menduplikasinya? Gampang banget teman-teman, tinggal tekan Alt lalu drag ke bawah seperti ini sambil tekan shift biar rata. Jadi tekan Alt dulu, baru tekan shift biar rata seperti ini. Lalu kita putar seperti ini. Oke. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan kemauan teman-teman. Dan di sini dia agak lebar ya. Bawahnya kita bikin agak lebar. Kita atur seperti ini. Ya. Kita klik dulu seperti ini. Nah, bawahnya masih agak miring ya. Jadi teman-teman rapihin sendiri aja sesuai dengan keinginan. Kalau misalnya menurut teman-teman udah bagus atau udah presisi dengan objek si lemon ini, teman-teman bisa hilangkan garis yang ini ya. Nanti bakal gue kasih tahu caranya. Jika udah, kita select semuanya seperti ini. Kemudian kita ke sini. Oke, Shift Shape Builder Tools atau bisa tekan Shift plus M. Kita akan ke sini, tarik seperti ini. Nah, dia secara otomatis akan tergabung menjadi satu kesatuan objek ya. Soalnya gue back lagi seperti ini, karena di sini dia masih terpisah seperti ini. Nah, jadi fungsinya yang apa? Fungsinya Shape Builder Tools ini dia untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Seperti ini ya. Nah, kita ulang lagi, kita seleksi dulu semuanya, kemudian kita pilih ini, kita tarik dari garis atas sampai garis bawah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jika udah menjadi seperti ini, kita bisa agak gedein dikit ya. Kita gedein dikit, kemudian kita turunin, dan kita akan membuat batangnya seperti ini. Jadi di sini nggak sama persis, yang penting kita tahu basicnya bikin seperti ini tuh bagaimana. Jadi teman-teman bisa terapin sendiri di rumah ya. Jika masih ada yang belum jelas, bisa langsung tanya di kolom komentar, nanti akan gue jawab sebisa mungkin. Nah, kita tarik seperti ini garisnya, kemudian ini kan ada dua garis nih, kita klik yang tengah sambil tekan Alt untuk menghilangkan area sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ratain seperti ini, kemudian kita buat seperti ini, lalu kita hilangkan area sini dengan cara menekan Alt, lalu klik yang tengah seperti ini, lalu kita sambungin ke sini dan kita flip seperti ini, dan kuningnya kita hapus. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih ya.
batangnya nggak terlalu mirip, tapi mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini posisinya masih di atas, jadi kita pindahin ke bawah. Mungkin agak kita panjangin seperti ini ya. Kita pindahin ke bawah dengan cara pilih yang ini, kemudian send to back. Nah, fungsinya send to back ini dia akan memindahkan objek ke paling belakang. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika udah seperti ini, kita membuat daunnya ya. Nah, di sini menurut gue yang paling menarik untuk dibahas bagaimana cara membuat daunnya dan lancip-lancip seperti ini. Dan nanti terakhir kita akan membuat shadow di bagian belakangnya agar lebih hidup ya, shadow seperti ini. Oke. Nah, kita akan buat daunnya dulu. Bagaimana cara membuat daunnya? Kita akan bermain di pen tools. Kita klik seperti ini. Oke. Seperti ini teman-teman. Lalu kita flip. Jadi kita akan membuat outline-nya saja. Dan kemudian kita ganti ketebalannya menjadi 4. Nah, jika ketebalannya udah menjadi 4, di sini kan dia posisinya tajam ya. Nah, kita akan buat tajam dari ujung ke ujung. Kita klik di sini. Nah, dia secara otomatis akan membuat ujungnya menjadi lancip dan lancip ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan mungkin buat sebagian teman-teman udah ada yang tahu bagaimana cara membuat seperti ini. Jika udah menjadi seperti ini, sekarang kita buat daunnya. Ya, kita coba seperti ini. Kita tarik garis. Nanti kita atur ya. Seperti ini kira-kira. Nah, kita atur ujungnya di sini. Kemudian kita klik dulu yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur ya, biar tampilannya lebih menarik. Mungkin daunnya seperti ini. Jadi kita akan fokus di pen tools. Nah, posisinya ini di tengah biar membentuk daun secara real ya. Karena di sini gue bentuknya seperti itu. Dan kita akan bikin garis-garisnya di sini ya, ada 4. Sama membuat seperti ini ya. Cuma ini ketebalannya aja yang dimainin. Dan kita tekan pen tools lagi atau tekan P. Kemudian kita buat tajam seperti ini. Oke. Kita ganti ketebalannya jadi 2. Lalu kita ganti seperti ini. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Dan ini kita duplikat dengan cara menekan Alt. Nah, ini atur panjang pendeknya bisa diatur ya. Teman-teman tekan A ya untuk menggeser. Jadi fungsinya A ini direct selection tools itu untuk menggeser atau mengatur posisi seperti ini. Oke, tarik biar lekukannya lebih dapat. Nah, jika kira-kira seperti ini udah, ini kita duplikat aja ya. Kita duplikat, kemudian kita flip. Pilih vertikal, kemudian oke. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita balik seperti ini. Oke. Teman-teman bisa atur ya. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa langsung tanyain, akan gue jawab sebisa mungkin. Nah, kira-kira daunnya seperti ini, agak sedikit kegedean ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa kita kecilin atau bisa kita gedein sedikit. Kita atur ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Oke, ini kita tebelin dikit daunnya. Kemudian ujungnya kita ganti menjadi seperti ini juga. Nah, jika udah, ini kita ganti warnanya menjadi hijau. Karena di sini masih kosong ya, kita klik dulu. Lalu kita touch up warnanya menggunakan eyedrop tools. Bisa klik ini, lalu kita touch up warna hijau sambil tekan shift.
agar outline-nya tidak hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Dan garisnya hilang, jangan khawatir karena ini posisinya dia masih di atas. Kita klik kanan, lalu pindahin ke paling bawah seperti ini. Jika udah, kita duplikasi daunnya ya. Bagaimana cara menduplikasinya? Ini kita grup dulu. Kita atur posisinya seperti ini. Lalu kita duplikat dengan cara menekan Alt. Jangan lupa di grup dulu biar nggak buyar ya. Lalu tekan Alt seperti ini, dan jangan lupa di flip dulu. Pilih vertikal lalu oke. Nah, di sini kita bisa atur, lalu kita kecilin sedikit ya, biar dimensinya kelihatan. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kita agak naikin dikit daunnya seperti ini. Oke, nah di sini bentuknya udah jadi ya lemonnya, dan kita akan buat bayangan di sisi sebelah sini seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita duplikasi si objek lemon ini. Kita tekan Alt seperti itu ya teman-teman. Nah, jangan lupa outline-nya kita posisiin di luar dulu ya. Kita klik stroke, lalu pilih yang bagian luar ini. Dia posisinya udah di luar. Ini kita posisiin juga di luar juga. Terus outline-nya kita hilangkan aja ya. Kemudian kita duplikat si yang kuning ini. Kita duplikat seperti ini. Jadi nanti kita akan ambil bagian sisi sebelah kanan ya, yang ini. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ada dua. Kita duplikasi lagi tapi kecil. Nah, duplikasinya dengan cara menekan Alt. Nah, di sini nggak kelihatan ya, jadi kita ubah warnanya menjadi yang beda aja. Nah, jadi nanti kita akan mengambil warna yang ini sama yang ini. Nah, usahain bayangan keduanya lebih kecil dari bayangan yang pertama. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jika udah posisinya sesuai keinginan teman-teman, kita akan potong dengan cara menggunakan Pathfinder. Nah, buat teman-teman yang mau mengetahui lebih dalam menggunakan Pathfinder, bisa langsung klik link di atas ya. Di situ gue sempat bahas juga khusus untuk pembahasan Pathfinder. Nah, teman-teman klik window, kemudian pilih Pathfinder ya. Nah, ini dia nih Pathfinder. Jika udah, kita akan potong menggunakan yang pertama ini. Nah, di sini udah secara otomatis kepotong, tapi kondisinya masih menjadi grup. Lalu kita ungroup dulu, dan kita akan ambil yang ini, biru sama kuning di bagian luar sini. Kita akan pisahkan seperti ini, dan yang ini kita delete. Kita akan fokus di warna ini ya. Kita tarik ke sini, lalu kita posisikan seperti itu teman-teman, dan warnanya kita ubah menjadi warna ini. Nah, ini sebenarnya warna hitam, cuma opacity-nya gue turunin menjadi 30%. Oke. Dan yang kedua ini warna hitam, cuma opacity-nya gue ganti menjadi 15%. Nah, di sini kita ganti dulu warnanya menjadi warna hitam, dan kita turunin opacity-nya menjadi 30. Seperti itu teman-teman. Dan yang kedua ini kita ubah menjadi 15. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika udah, kita membuat lingkaran putih seperti ini menggunakan oval tools atau ellipse tool ya. Kita buat putih seperti ini. Nah, kemudian opacity-nya kita turunin menjadi 35%. Lalu kita susun seperti ini ya. Jadi ini seakan-akan cahayanya ya. Lemonnya udah jadi, sekarang kita akan buat shadownya di bagian belakang. Nah, bagaimana cara membuat shadownya? Gampang banget. Teman-teman tinggal duplikasi keseluruhan di bagian lemonnya,
Kemudian duplikasi menekan Alt seperti ini, dan kita akan menjadikan satu objek seperti ini. Kita expand dulu ya ke objek, lalu pilih expand, lalu ke objek lagi, lalu pilih expand seperti ini, dan lalu kita ke Pathfinder, pilih yang ini ya. Di set mode-nya kita pilih yang pertama. Nah, dia secara otomatis akan tergabung seperti ini. Nah, di sini warnanya hitam juga, cuma opacity-nya gue turunin menjadi 10. Oke. Kita ganti warnanya menjadi hitam, lalu kita turunin menjadi 10. Seperti itu teman-teman. Dan kita pindahin posisinya di bagian belakang. Send to back ya. Pokoknya kalau mau pindahin ke belakang itu send to back. Kita atur posisinya seperti ini ya. Agak jauhan aja biar bayangannya kelihatan. Di sini udah kelihatan real banget ya. Dan jika sudah, kita grup kembali, kemudian kita miringkan seperti ini. Untuk posisi lemonnya kita centering. Oke. Jadi teman-teman. Nah, oke, ini adalah hasil akhirnya. Walaupun mungkin sedikit agak berbeda, tapi di sini kita lebih membahas ke teknikal cara membuat sebuah lemon ini. Dan nanti di next tutorial kita akan membahas membuat sebuah jambu dan apel. Oke. Nah, mungkin segitu dulu aja tutorialnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya. Oke. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.